Dengan keliling segitiga di sini 300 meter, maka kita dapat mencari jarak 2 kali putarannya. Dengan cara bagaimana? 2 dikali 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang materi segitiga. Apa yang akan dibahas di sini? Nah, yang pertama yang akan dibahas di sini adalah garis istimewa pada segitiga. Apa saja nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bagaimana menentukan keliling segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita ikuti pembahasannya. Pada garis istimewa di segitiga, yang itu ada 4 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan garis tinggi, yang kedua ada garis sumbu, yang ketiga ada garis bagi, dan yang keempat garis berat. Apa yang dimaksud dari keempat garis ini? Nah, perhatikan nih. Yang pertama, garis tinggi. Nah, dari segitiga ABC ini, kita akan menarik garis lurus dari titik C, dan garis ini adalah garis yang tegak lurus dengan sisi yang ada di depannya, garis BC, garis AB. Nah, inilah yang disebut dengan garis tinggi ya. Dan titik pertemuannya kita beri huruf ya, kita namai dengan K. Huruf yang lain bagaimana? Boleh ya, yang penting tidak sama dengan ABC ya, karena sudah dipakai. Nah, maka inilah garis tinggi kita yang pertama, yaitu garis CK. Oke ya. Yang berikutnya, dari sudut mana lagi nih yang kita tarik? Dari sudut A ya. Dari sudut A kita tarik garis lurus, tegak lurus dengan sisi yang ada di depannya. Ya. Nah, kita namai dengan L. Nah, maka garis yang tegak lurus inilah yang disebut dengan garis tinggi. Nah, inilah garis tinggi kita yang kedua, garis AL. Kemudian kita tarik lagi garis lurus dari sudut B, dan garis ini tegak lurus dengan sisi yang ada di depannya, sisi AC. Nah, kita namai M. Maka inilah garis tinggi BM. Begitu ya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan di sini terkait garis tinggi? Ya, garis tinggi adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga, dan garis ini tegak lurus terhadap sisi yang ada di hadapan sudut tersebut. Begitu ya. Nah, kemudian nih perhatikan. Di sini ada titik temu ya dari ketiga garis ini. Ada yang tahu ini disebut apa ya? Yang tahu silakan tulis di komentar ya. Pasti kalian tahu. Kemudian yang kedua nih ya, kita akan bahas garis sumbu. Nah, kita perhatikan segitiganya. Segitiga ABC. Kemudian di sini pada sisi AB kita ukur sedemikian rupa, kemudian kita bagi 2 sama panjang. Titik tengahnya di sini kita namai dengan O, ya. Nah, kemudian dari pertengahan garis AB ini, kita buat garis yang tegak lurus seperti ini ya. Nah, kemudian perhatikan bahwa AO dengan BO tadi kan panjangnya sama ya. Nah, inilah yang disebut dengan garis sumbu. Garis sumbu kita yang pertama adalah garis CO. Paham ya? Yang kedua nih, pada sisi BC kita ukur sedemikian rupa, kemudian kita bagi 2 sama panjang, titik tengahnya di P. Nah, dari titik tengah ini kita buat garis yang tegak lurus dengan BC. Seperti ini ya. Nah, di ujung garis putus-putus ini kita namai dengan Q ya. Nah, inilah garis sumbu berikutnya
ya, yaitu garis sumbu PQ. Nah, dan harus diperhatikan di sini BP dengan CP harus sama panjang ya. Dan kedua garisnya ini harus tegak lurus. Itulah garis sumbu. Nah, kita lihat garis sumbu yang ketiga. Pada sisi AC ini sama. Kita bagi 2 sama panjang, titik tengahnya di R ini. Ya. Kemudian dari titik tengah ini kita buat garis yang tegak lurus. Seperti ini. Nah, di ujungnya kita namai S. Nah, maka inilah garis sumbu. Garis sumbu RS. AR dengan RC-nya harus sama panjang. Kemudian garis yang barusan dibuat itu juga harus tegak lurus. Jelas ya? Nah, kita simpulkan ya. Garis sumbu adalah garis yang ditarik dari pertengahan sisi segitiga. Kemudian garis itu tegak lurus terhadap sisi tersebut ya. Itu. Nah, berikutnya yang ketiga nih. Garis bagi. Nah, perhatikan pada segitiga ABC ini ya. Favorit amat nih sama segitiga ABC. Apa-apa biar mudah ya membuatnya. Oke. Dari sini kemudian dari titik C misalkan ya. Ini di sudut C ini sudutnya kita bagi 2 sama besar ya. Kemudian kita buat garis yang membagi sudut C ini sama besar seperti ini ya. Nah, inilah sudut C yang terbagi 2 oleh sebuah garis, maka garis itulah yang disebut dengan garis bagi. Perhatikan di sini bahwa sudut yang ada di sebelah kiri dengan sudut yang ada di sebelah kanannya ini sudah terbagi 2 sama besar ya. Maka garis inilah yang disebut dengan garis bagi. Garis bagi kita yang pertama adalah CS. Begitu ya. Berikutnya, garis bagi berikutnya kita lihat di sudut A. Kita bagi 2 sudut A ini sama besar. Kemudian kita tarik garis yang membagi 2 sama besar sudut A ini ya. Nah, ini besar sudutnya sudah sama besar nih ya. Di sini sudah terbagi 2 sama besar. Maka garis yang membagi 2 inilah yang disebut dengan garis bagi AT. Begitu ya. Nah, berikutnya nih di sudut B sama. Kita bagi 2 sama besar sudut B-nya. Kemudian kita tandai dengan sebuah garis yang membagi 2 sudut B ini. Nah, sudut B ini sudah terbagi 2 sama besar, maka garis yang membagi ini disebut garis bagi BU ya. Oke, jelas ya? Maka kita simpulkan di sini, garis bagi adalah garis yang ditarik dari sudut segitiga dan sudut itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Itulah garis bagi. Nah, terakhir nih ya, yang keempat. Yang keempat adalah garis berat. Perhatikan segitiga ini, segitiga ABC. Nah, kemudian ini kita akan buat garis berat ya. Bagaimana nih ya? Nah, perhatikan di sisi AB ini kita bagi 2 sama panjang. Maka kita ketemu titik tengahnya di sini ya. Maka sisi AX dengan BX ini kan sama panjang. Nah, kemudian kita tarik garis dari sudut C sampai ke sisi yang ada di depannya. Dan sisi yang ada di depannya ini terbagi 2 sama panjang. Maka inilah yang disebut dengan garis berat. Garis berat kita yang pertama adalah CX ya. Nah, berikutnya kita lihat pada sisi BC ya.
Si BC ini sama nih, kita bagi 2, kemudian titik tengahnya di sini. Nah, maka kita tarik nih dari sudut A ke sisi yang ada di depannya pada titik tengah tadi. Dan ini terbagi 2 sama panjang nih, BY dengan CY-nya. Nah, maka garis inilah garis berat berikutnya, garis AY. Begitu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Nah, nih, pada sisi AC, kita cari lagi titik tengahnya di sini ya. Kita namai Z. Kemudian dari titik sudut atau dari sudut B, kita tarik garis lurus ke tengah-tengah sisi yang ada di depannya ini. Nah, inilah garis berat berikutnya, yaitu garis BZ ya. Oke. Maka dapat kita simpulkan bahwa garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga ke pertengahan sisi yang berada di hadapan sudut tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sangat jelas ya. Nah, kita lanjutkan pada bagaimana menentukan keliling dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Reza bermain sepeda mengelilingi taman berbentuk segitiga dengan sisi-sisinya 75 meter, 100 meter, dan 125 meter. Setiap 2 menit, Reza menempuh jarak 150 meter. Waktu yang diperlukan Reza untuk mengelilingi taman sebanyak 2 kali putaran adalah, nah, di sini kita gambar dulu tamannya ya, berbentuk segitiga. Kemudian ukurannya di sini 75 meter, 100 meter, dan 125 meter. Oke ya. Nah, di sini Reza akan mengelilingi. Nah, berarti kita cari berapa keliling segitiga dengan rumus jumlah seluruh sisi. Maka keliling segitiganya 75 ditambah 100 ditambah 125. Maka kita dapatkan keliling segitiganya 300 meter. Nah, selanjutnya. Karena Reza di sini 2 kali putaran, maka kita hitung berapa jarak tempuhnya. Jarak tempuh 2 kali putaran. Berarti jaraknya adalah 2 dikali 300 meter. Jadi jaraknya 600 meter. Nah, dari sini baru kita hitung berapa waktu yang diperlukan. Nah, kita perhatikan bahwa di sini dihitung setiap 150 meter ya. Maka kita bagi saja langsung 600 meter dibagi 150 meter. Nah, tadi 150 meter itu berapa waktu yang diperlukan? 2 menit. Maka kita kalikan 2 menit. Seperti itu menghitungnya. Nah, di sini kita tinggal sederhanakan. 1, 0 masing-masing dicoret. Kemudian 60 dengan 15 kita bagi jadi hasilnya 4. Maka di sini perkaliannya 4 dikali 2 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 8 menit. Oke ya. Nah, kita simpulkan. Jadi waktu yang diperlukan Reza adalah 8 menit. Nah, kita lihat berikutnya di sini. Nah, coba diperhatikan. Dari segitiga berikut tentukanlah garis tinggi, garis sumbu, garis bagi, dan garis beratnya. Perhatikan dengan baik-baik ya. Dengan menggunakan pemahaman yang sudah dijelaskan tadi, coba ditentukan ya. Begitu juga dengan nomor 2. Coba ditentukan berapa waktu yang diperlukan bagi Reza. Screenshot saja halaman ini. Selanjutnya dikerjakan, jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Oke, mudah-mudahan penjelasan tadi cukup jelas dan bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.